Halo pemirsa, Kilas Nusantara kembali hadir dengan 3 kabar terhangat dari berbagai wilayah di Indonesia seputar ekonomi dan bisnis untuk menemani aktivitas Anda di siang hari. Kita buka dengan berita dari Provinsi Riau, di mana pemerintah Provinsi Riau memberikan bantuan modal kepada 20.000 pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Selanjutnya, berita yang sangat baik bagi para pemirsa yang tertarik berinvestasi dalam bentuk saham. Silakan simak hal-hal yang perlu dipahami oleh investor saham pemula. Berita baik lainnya datang dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yakni seputar keberhasilan petani tembakau yang melakukan panen raya meski di tengah iklim La Nina. Baik pemirsa, inilah rangkaian berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Riau pada Selasa 31 Agustus memberi bantuan modal kepada 20.000 lebih pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Bantuan diberikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kalangan usaha. Bantuan tersebut berasal dari anggaran belanja dan pendapatan daerah APBD Riau tahun 2021. Pemprov Riau menganggarkan 25 miliar rupiah untuk bantuan tersebut dengan masing-masing penerima bantuan mendapatkan modal usaha sebesar 1,2 juta rupiah. Penyaluran bantuan melalui Bank Riau Kepri sebagai bank usaha daerah. Gubernur Riau Syamsuar dalam sambutannya menyampaikan, penerima bantuan kali ini merupakan kalangan yang tidak terdaftar di Kementerian Koperasi dan UMKM. Dengan begitu, Pemprov Riau berupaya membantu lewat kucuran dana APBD. Pemerintah tersebut, pemerintah Riau melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMK melakukan sinergitas dengan memberikan bantuan sebesar 1.200.000 ini juga kepada 20.833 pelaku UMKM. Bantuan yang diberikan Pemprov Riau tersebut merupakan bagian dari dukungan kepada para pelaku usaha mikro agar dapat melanjutkan aktivitas usaha dan mampu bertahan dalam kondisi pandemi COVID-19. Dengan dana tersebut agar digunakan para pelaku usaha untuk membeli bahan baku, bahan penolong, sewa tempat usaha, hingga promosi dan pemasaran. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Indonesia Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia mencatat sepanjang 2021 ini terdapat penambahan 14.273 investor saham baru yang terdata dari Single Investor Identification atau rekening saham. Selain itu, sejak Januari hingga Juli 2021 ini, transaksi saham di Sumbar telah menyentuh 9,89 triliun rupiah dengan rata-rata transaksi bulanan mencapai 1,41 triliun rupiah. Analisis saham dari Indo Premier Sekuritas, Angga Septianus, di Padang, Selasa siang, mengingatkan para investor pemula agar memastikan nilai valuasi perusahaan, sehingga tidak terseret dalam situasi pergerakan saham di luar kewajaran. Dalam menanamkan uang di pasar modal harus mampu membaca pergerakan saham dengan mempertimbangkan analisis fundamental dan teknikal. Karena investasi tersebut harus ada basis analisis yang kuat sebelum menentukan untuk membelinya. Naik gila-gilaan. Sebenarnya kan kenaikan saham itu kalau kita lihat lebih dalam cuma sesimpel ada orang yang mau beli dengan harga yang lebih tinggi kan. Nah, itu yang bahaya sebenarnya. Ketika investor nggak tahu apa-apa, dia mau beli dengan harga tinggi dengan berharap naik lagi, itu namanya spekulasi. Padahal kalau di saham kita harusnya investasi. Investasi itu harus ada dasar analisisnya atau basis analisisnya. Angga mencontohkan pergerakan saham farmasi di masa pandemi bisa terjadi karena fundamentalnya yang baik, akibat spekulasi yang dikaitkan dengan pandemi sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan. Namun, jika dilihat, saham seperti Kimia Farma dan Indofarma sudah tidak menarik karena valuasinya sudah sangat mahal. Bahkan, perusahaan seperti Indofarma valuasinya sudah tinggi dan mencapai angka 18 kali di awal 2020. Dan naik menjadi 29 kali di akhir 2020. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Para tenaga tani beraktivitas memanen tembakau di area perkebunan Dusun Rejodani, Desa Karangpakel, Kecamatan Terucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Panen raya tahun ini menjadi berkah petani tembakau. Meski di tengah iklim La Nina, hasil panen tetap melimpah. Juandi, petani tembakau setempat, mengatakan tanaman tembakau yang dikembangkan merupakan jenis Grompol Jatim. Hasil panen tahun ini ada kenaikan 60% dibanding musim panen sebelumnya. Tahun lalu, tanaman tembakau yang bisa dipanen hanya sekitar 10 hektar, sedangkan tahun ini bisa sampai 30 hektar. Untuk pemasaran tembakau, ia bermitra dengan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor tembakau dengan pangsa pasar Uni Eropa dan Amerika. Tahun ini, ia mendapat jatah pengiriman minimal 50 ton kering. Namun dengan hasil panen yang melimpah, ia berharap bisa 100 ton kering. Harga tembakau asepan untuk kualitas terbaik mencapai Rp35.000 per kilogram. Ya, alhamdulillah di musim tanam tahun ini kita bisa panen lebih awal, di mana bulan Agustus kita sudah memasuki musim panen. Tahun ini adalah tahun La Nina, meskipun tahun La Nina ini tetap membawa berkah bagi petani yang bermitra, Mbak. Kita bermitra sama PT Aliansi Ban yang bergerak di bidang ekspor tembakau DFC Drug Culture, di mana PT Aliansi Ban itu bekerja sama perusahaan di Uni Eropa dan di Amerika di sana. Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Provinsi Jawa Tengah, Kadarwati, mengatakan tahun ini tidak seluruh petani tembakau bisa panen raya, mengingat situasi iklim yang tak menentu. Ia pun bersyukur masih ada petani yang bisa panen seperti di Klaten ini. Salah satu bersyukur, Pak, salah satu petani yang masih bisa panen. Apapun kondisi COVID masih bisa berjalan dalam panen ini. Meskipun kita melihat beberapa tanaman itu kan lubang-lubang dimakan ini ya, dimakan ulat, itu kan juga mengurangi harga daripada grit. Untuk menjaga kualitas, menurut Juandi, perlu pengolahan khusus terhadap tembakau hasil panen. Tembakau disimpan selama 4 hari sampai menguning untuk kemudian masuk proses pengasapan. Agar pengasapan maksimal, digunakan limbah tongkol jagung karena memiliki kandungan gula yang banyak. Dari Klaten, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, itulah 3 berita yang dapat menambah pengetahuan Anda. Kami akan sajikan 3 berita lainnya seputar penanganan pandemi di tanah air dalam Kilas Nusantara edisi COVID-19 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.